Namaku Lia. Seorang istri dari laki-laki yang selama 5 tahun ini kusebut sebagai rumah. Namanya Rian. Pria yang dulu dengan gagah bersumpah di depan orang tuaku bahwa dia akan menjagaku dengan seluruh hidupnya. Tapi pagi itu, sumpah itu seperti hanya tinggal cerita. Subuh baru saja lewat saat aku membuka mata. Udara di kamar masih dingin. Rian belum bangun. Wajahnya terlihat lelah. Di meja, koper hitamnya sudah berdiri tegak. Tiket kereta sudah dia pesan 3 hari lalu. Dia bilang, harus dinas keluar kota. Ada proyek baru dari kantor pusat. Aku ke dapur, membuat sarapan dan bekal. Nasi goreng, telur mata sapi, dan kopi hitam tanpa gula. Menu sederhana, tapi selalu dia puji. Aku hafal semua kebiasaan Rian. Termasuk bagaimana dia selalu menaruh sendok di sebelah kiri karena dia kidal. Semua itu, aku hafal, karena aku cinta. Sayang, kamu udah bangun. Suaranya serak, pelan. Aku menoleh dan tersenyum. Dia mendekat, memelukku dari belakang. Kehangatan tubuhnya seperti biasa. Tapi entah kenapa, pagi itu, rasanya asing. Kami duduk di meja makan. Makan berdua seperti biasanya. Tapi pembicaraan kami hanya tentang pekerjaan, tentang presentasi, angka, dan klien. Tidak ada obrolan tentang aku, tentang anak, atau tentang rencana liburan yang pernah kami bicarakan. Seolah dia hanya ingin cepat pergi. Jam 7 tepat, kami berangkat ke stasiun. Aku yang menyetir. Rian duduk di samping. Sesekali mengecek ponselnya. Tidak ada percakapan berarti di sepanjang jalan. Hanya bunyi klakson dan kendaraan yang berseliweran. Tapi jantungku berdetak tak karuan. Di ruang tunggu, kami duduk berdampingan. Aku genggam tangannya. Dia terlihat tenang. Terlalu tenang. Matanya terus menatap layar ponsel. Sesekali mengetik pesan. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi dari ujung mata, aku melihat senyum kecil di sudut bibirnya saat membaca satu pesan yang tidak sempat dia tunjukkan padaku. Sayang, nanti aku kabarin kalau udah sampai ya, katanya sambil berdiri. Aku angguk pelan, mencoba kuat. Padahal ada suara dalam hati yang berbisik, jangan biarkan dia pergi. Tapi aku percaya, karena selama ini, aku selalu percaya. Dia memelukku, mencium keningku sekali. Lalu berjalan menuju pintu keberangkatan. Aku berdiri mematung, melihat punggungnya yang perlahan hilang di telan kereta. Tapi yang lebih sakit dari itu, adalah perasaan bahwa mungkin, pagi ini adalah kali terakhir aku melihat dia sebagai suamiku. Aku pulang sendiri. Rumah kosong. Tak ada suara televisi. Tak ada tawa. Hanya suara detak jam dinding dan isak tangisku yang mulai pecah. Tanpa alasan yang bisa kuterima. Padahal, aku baru saja mengantarnya pergi. Hari pertama Rian pergi. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, menata ulang lemari dapur. Semua kulakukan sambil sesekali melirik ponsel. Menunggu pesan masuk darinya. Tapi sampai siang berganti sore, tak ada satupun notifikasi darinya. Jam 8 malam. Aku mulai cemas. Kukirim pesan, hanya dibaca, tidak dibalas. Sayang, gimana perjalanannya? Udah makan? Tak ada balasan. Aku coba menelepon. Nada tunggu, tapi tak diangkat. Entah sedang sibuk, atau memang sengaja menghindar. Aku duduk di sudut ranjang, menatap layar ponsel yang mulai terasa berat di tangan. Biasanya, setiap kali dia sampai di kota tujuan, dia langsung kirim kabar. Foto hotel, cerita tentang partner kerjanya. Tapi malam itu hanya sunyi, dan dada yang mulai sesak. Keesokan paginya, aku coba bersikap wajar. Mungkin dia kelelahan. Mungkin sinyal di tempatnya buruk. Tapi saat kulihat story dari teman kantornya, aku mulai bertanya-tanya. Salah satu rekan kerjanya mengunggah foto ruang rapat. Di sana ada beberapa orang, tapi Rian tidak terlihat. Kutanya dengan sopan lewat pesan, apakah Rian ikut ke kota itu juga? Dia menjawab singkat, Rian?
Dia gak bareng kita, Mbak. Katanya tugasnya beda lokasi. Aku terdiam. Ku ketik balasan, tapi langsung ku hapus. Mataku mulai panas. Dadaku mulai berat. Tugasnya beda lokasi? Tapi kenapa dia bilang akan dinas bersama tim? Hari kedua, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan kemungkinan. Kubuka akun media sosialnya. Tak ada unggahan baru. Tapi dari daftar pertemanan, aku menemukan satu nama yang rasanya asing. Dina Ratma. Aku buka profilnya. Seorang wanita muda. Cantik. Kulit putih. Rambut lurus sepunggung. Bekerja di bidang marketing. Ada beberapa story aktif. Tanganku gemetar saat melihat satu story yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Sebuah meja makan di kafe mewah. 2 piring berhadapan. Satu tangan pria yang sedang memegang gelas. Lengan itu sangat mirip dengan lengan suamiku. Aku hafal warna kulitnya, bentuk jarinya, jam tangannya. Tapi yang paling menyayat adalah caption di bawah foto itu. Finally, quality time again. After so long. Aku tak ingin langsung berpikir buruk. Tapi malam itu, aku menangis hingga pagi. Dalam diam. Dalam gelap. Dalam hati yang mulai goyah. Apakah ini yang disebut intuisi istri? Atau ini hanya perasaanku yang terlalu mencintai? Pagi ketiga. Aku bangun dengan mata sembab. Tidur hanya 1 jam. Mungkin 2. Aku tidak lagi memikirkan sarapan atau cucian. Hari itu, aku hanya ingin tahu satu hal. Kebenaran. Aku ingat, laptop Rian pernah tertinggal dan tidak pernah dia log out dari email kantornya. Aku buka lemari. Laptop itu masih ada, tersimpan dalam tas kerja lama yang dia simpan di atas rak. Dengan tangan gemetar, aku buka laptopnya. Berharap kata sandi belum diganti. Dan Allah benar. Layar langsung menyala. Masuk ke desktop. Dan ikon email kantor langsung terpampang. Kubuka kotak masuk. Sebagian besar berisi email kerja. Tapi aku terus menggulir ke bawah. Lalu mataku menangkap satu email dengan subjek yang berbeda. Booking confirmation, Premier Suites Bandung. Kubuka. Isinya jelas. 2 malam menginap. Atas nama Rian Pratama. Check-in tanggal 2. Check-out tanggal 4. Hari yang sama saat dia bilang sedang sibuk rapat. Aku buka tab baru. Cek mutasi rekeningnya yang juga masih tersinkron. Beberapa transfer ke rekening atas nama Dina Ratma. Nominal besar. Keterangan. Biaya liburan. Sayang. Tubuhku lemas. Tanganku dingin. Tapi aku terus membuka folder demi folder. Seperti sedang menggali kuburan untuk hatiku sendiri. Satu folder bernama personal. Aku klik. Ada beberapa foto. Salah satunya membuat nafasku nyaris berhenti. Rian sedang duduk di sebuah balkon hotel, memeluk pundak Dina. Latar belakangnya, pemandangan kota dari ketinggian. Mereka tersenyum. Bahagia. Tanpa rasa bersalah. Hatiku hancur. Bukan hanya karena dikhianati. Tapi karena dia pernah bilang, tempat itu adalah tempat yang ingin dia kunjungi bersamaku saat kami ulang tahun pernikahan nanti. Sekarang dia lebih dulu pergi ke sana. Tapi bukan denganku. Aku tutup laptop itu pelan. Terlalu banyak luka yang kulihat dari layar. Terlalu banyak kenangan yang dibunuh dengan satu klik. Aku duduk di lantai. Bersandar di sisi ranjang. Tak bisa menangis. Bahkan air mata pun seolah lelah keluar. Yang ada hanya hening. Dan hati yang kini tahu bahwa semua curiga bukan sekadar prasangka. Hari kepulangan Rian datang. Aku sudah tahu jadwal keretanya tiba. Tapi aku tidak pergi menjemputnya. Tidak ada lagi alasan untuk menyambut seseorang yang hatinya sudah pulang ke orang lain. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap jam dinding. Jarum pendek mendekati angka 5. Detik demi detik terasa seperti suara palu yang mengetuk pikiranku. Aku sudah siapkan semua. Dan diriku yang akhirnya berani memilih. Pukul 5:05. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil kantor seperti biasa. Mobil sewaan. Dia turun, menyeret koper,
mengetuk pintu dengan suara yang sudah sangat kukenal. "Lia, aku pulang." Aku tidak menjawab, tapi pintu tetap kubuka. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya masih sama seperti biasa. Seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Dia memelukku, tapi kali ini tubuhku kaku. Tidak ada balasan peluk, tidak ada genggaman tangan, tidak ada ciuman di kening seperti biasanya. "Maaf ya, aku gak banyak kabarin kamu. Jadwalnya padat banget. Banyak rapat dadakan." Aku hanya diam, menatap matanya, mencoba menemukan sisa-sisa kejujuran di dalam dirinya. Tapi tidak kutemukan apa-apa, selain kebohongan yang ia bawa pulang bersama koper itu. "Aku lapar. Ada makanan?" Aku mengangguk pelan. "Ada. Di meja makan." Dia berjalan ke dapur. Aku mengikuti dari belakang. Dan saat dia duduk, aku meletakkan sebuah amplop di depannya. Isinya, semua bukti yang kubuka dari laptopnya. Printout email hotel, transfer ke Dina, foto-foto mereka berdua. Rian membeku. Matanya membaca cepat. Lalu diam. Lama. Aku tahu semua. Suaraku datar. Dia memandangku. Wajahnya kehilangan warna. Tangannya menggenggam kertas itu, tapi tak bisa berkata apa-apa. "Selama kamu pergi, aku di sini nungguin kamu. Tiap malam, aku tahan rasa cemas. Aku tahan rasa rindu. Tapi ternyata yang kamu bawa pulang bukan cerita kerjaan, tapi pengkhianatan." Rian mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ujung suaranya gemetar. "Lia, aku." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku gak butuh penjelasan. Semua jawaban udah ada di sini. Aku cuma mau kamu tahu, pelukan yang kamu bawa pulang gak akan pernah lagi jadi tempat yang aku rindukan. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Dan di balik pintu itu, aku menangis. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku sudah terlalu lama bertahan untuk cinta yang hanya aku perjuangkan sendiri. 2 hari setelah kepulangan Rian, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi seperti 2 orang asing yang tak saling kenal. Tidak ada percakapan, tidak ada tanya kabar. Bahkan suara televisi pun terasa seperti pelarian dari kebekuan yang menyelimuti ruang. Pagi itu, aku masuk dapur lebih dulu. Tidak lagi membuatkan kopi atau sarapan untuknya. Aku hanya mengambil air putih dan duduk di meja. Rian masuk beberapa menit kemudian. Dia membuka lemari, mengambil mug, dan membuat kopinya sendiri. Aku memperhatikan dari ujung mata. Gerak-geriknya canggung. Dia terlihat bingung harus mulai dari mana. "Semalam aku nggak bisa tidur," katanya tiba-tiba. Aku tidak menanggapi. Karena itu bukan sesuatu yang penting bagiku sekarang. Aku mikir banyak. Tentang kita. Tentang kesalahan yang udah aku buat. Aku menatapnya sebentar. Lalu kembali menunduk. Aku tahu aku salah. Tapi semua ini gak sesederhana yang kamu lihat. Kata-katanya terdengar seperti alasan yang dihafalkan semalaman. Suara penuh penyesalan. Tapi tak cukup kuat untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. "Kalau memang gak sederhana," jawabku pelan, "kenapa kamu menyederhanakannya dengan kebohongan?" Dia menatapku lama, tapi tak bisa menjawab. Hari-hari berikutnya, dia mulai sering berada di rumah. Lebih banyak diam. Sesekali mencoba mengajak bicara. Tapi semuanya hambar. Hubungan ini sudah seperti teh basi. Masih ada, tapi tak lagi layak untuk diseruput. Aku mulai membereskan lemari. Satu persatu pakaianku kemasi. Bukan karena ingin pergi, tapi karena aku tak ingin tinggal dalam ruang yang penuh kebohongan. Rian memperhatikan diam-diam dari pintu kamar. "Kamu mau kemana?" "Ke tempat yang lebih tenang." Sementara, dia maju 1 langkah, lalu berhenti. "Aku minta maaf, Lia, tapi tolong jangan pergi." Aku menatap wajahnya yang dulu pernah membuatku yakin. Tapi kini, wajah itu justru membuatku merasa asing. Aku gak pergi karena aku gak cinta.
Aku pergi karena aku masih cinta, dan itu menyakitkan. Dia tertunduk, tak berkata-kata lagi. Aku tutup koper, menarik resletingnya dengan satu tarikan panjang. Suaranya menggema, seperti suara kunci yang menutup bab dari kisah yang dulu begitu indah, dan kini berubah jadi luka. Hari aku pergi dari rumah itu datang juga. Langit pagi terlihat mendung, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang patah tapi harus tetap berjalan. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper, tas selempang kecil, dan selembar surat yang kutinggalkan di meja makan. Surat yang tidak kutulis dengan amarah, tapi dengan seluruh sisa tenang yang kupunya. Isinya sederhana. Bukan tentang benci, tapi tentang batas. Rian tidak ada di rumah saat aku keluar. Dia sedang ke kantor. Aku sengaja memilih waktu itu, agar tak ada air mata atau debat yang tak perlu. Aku hanya ingin pergi dengan tenang, tanpa melihat wajah yang membuat dadaku sesak setiap kali mencoba berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku tidak kembali ke rumah orang tuaku. Aku menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Sederhana, tapi cukup untukku bernapas. Tempat ini jauh dari keramaian, jauh dari ingatan tentang Rian. Disinilah aku belajar menata ulang diriku sendiri. Hari pertama di tempat baru, aku menatap langit-langit kamar. Tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup daripada saat berada di samping seseorang yang sudah tak lagi mencintaiku utuh. Aku mulai menulis di buku catatan yang selalu kubawa. Tentang perasaanku. Tentang luka-luka kecil yang lama ku pendam. Tentang malam-malam sepi yang kerap kuhabiskan sambil menunggu Rian pulang dengan 1000 alasan yang tak masuk akal. Dina, nama itu muncul di pikiranku lagi. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya antara dia dan Rian. Aku tidak peduli. Karena fokusku sekarang bukan untuk mengawasi mereka, tapi untuk menemukan kembali diriku yang hilang di tengah rumah tangga yang penuh pura-pura. Malamnya, ponselku berdering. Nama Rian muncul di layar. Aku diam, tidak mengangkat. Lalu muncul pesan masuk. Lia, kamu di mana? Aku pulang. Kamu nggak ada. Aku takut kehilangan kamu. Aku membaca pesan itu tanpa reaksi. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku lelah menjadi satu-satunya yang peduli dalam hubungan yang dibangun oleh dua orang. Malam itu, aku mematikan ponsel, menyalakan lampu meja, dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur nyenyak, tanpa air mata, tanpa sesak, karena aku pergi, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sudah seminggu aku menetap di kamar kecil ini. Setiap hari terasa seperti terapi, meski kesunyian kerap datang tanpa aba-aba. Aku mulai belajar menata waktu, membaca buku, menulis, dan sesekali berjalan kaki ke taman kecil di ujung gang. Tak banyak yang kulakukan, tapi cukup untuk menenangkan pikiranku yang selama ini terlalu gaduh. Rian masih menghubungi. Hampir setiap malam. Telepon, pesan, bahkan voice note. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena ingin menyiksanya. Aku hanya ingin dia benar-benar merasa bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa penjelasan. Seperti yang dulu sering dia lakukan padaku, saat dia memilih wanita lain daripada pulang membawa cerita. Malam itu, aku duduk di dekat jendela. Hujan turun pelan. Cahaya lampu jalan masuk lewat celah tirai. Ponselku bergetar. Rian lagi. Kali ini, bukan hanya panggilan, tapi pesan suara yang tak biasanya. Sayang, aku tahu kamu baca semua pesanku. Aku tahu kamu dengar. Walau kamu nggak pernah jawab, aku nunggu. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu kita. Di sofa tempat kamu biasa bersandar. Semua sepi. Lia, aku sepi. Nadanya berat. Suaranya terdengar lebih tua. Seperti seseorang yang menua karena kehilangan arah. Aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Dina, dia bukan siapa-siapa. Aku lelah sama tekanan kantor, tekanan hidup. Dan waktu itu, aku cari pelarian. Tapi itu bukan cinta. Dia bukan rumah.
Cuma kamu yang selalu jadi rumah, Lia. Aku menutup mata, mendengarkan tiap katanya. Tapi hatiku tak lagi bergetar. Aku tahu, penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi aku juga tahu, kadang cinta yang terlalu sering dikhianati, bisa mati perlahan-lahan. Tanpa suara. Keesokan harinya, aku ke warung kecil dekat kontrakan. Saat membayar, aku sempatkan membuka media sosial. Dan tanpa sengaja, kulihat unggahan terbaru dari Dina. Foto dirinya sedang makan malam. Di captionnya tertulis, "Sendiri lagi." Seperti biasa. Tanpa nama. Tanpa tanda siapa. Tapi aku tahu mereka sudah tidak lagi bersama. Aku kembali ke kamar. Duduk di kasur. Memandangi cermin kecil yang menempel di dinding. Wajahku terlihat lebih tenang sekarang. Lebih dewasa. Mungkin karena aku sudah melewati badai yang paling besar, ditinggalkan orang yang paling kucintai. Tapi tetap memilih untuk tidak tenggelam. Ponselku berdering lagi. Rian. Kali ini tidak kuabaikan. Tapi tidak juga kuangkat. Aku biarkan deringnya berhenti sendiri. Karena tak semua telepon harus dijawab. Dan tak semua yang minta maaf harus diberi kesempatan yang sama. Pagi itu aku baru saja selesai mencuci baju, ketika terdengar ketukan di pintu kontrakan. Pelan, tapi terdengar ragu-ragu. Aku kira ibu pemilik kontrakan, atau mungkin tukang air isi ulang. Tapi saat kubuka, duniaku terasa jungkir balik. Dia berdiri di sana. Dina, perempuan yang pernah menghancurkan kepercayaanku hanya dengan satu senyuman yang ditujukan pada suamiku. Rambutnya terikat seadanya, wajahnya pucat, seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Aku tak tahu dari mana dia tahu tempatku. Tapi yang jelas, dia tidak datang tanpa alasan. Aku cuma butuh 5 menit, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Hati kecilku ingin membanting pintu. Tapi bagian lain dari diriku ingin mendengar. Mungkin karena aku sudah tidak marah seperti dulu. Mungkin juga karena aku sudah terlalu lelah membenci. Dia duduk di kursi kayu tua dekat pintu. Aku berdiri, bersandar di dinding, menjaga jarak. Kami tak saling sapa beberapa detik, hanya saling membaca dari diam. Aku dan Rian sudah selesai, ucapnya akhirnya. Aku tidak menjawab. Aku ingin tahu kemana arah pembicaraan ini akan berlayar. Aku nggak pernah niat masuk dalam hidup kalian. Awalnya cuma klien dan konsultan. Tapi lama-lama, kami jadi dekat. Dia sering cerita tentang kamu, tentang rumah kalian, tentang beban yang dia pikul sendiri. Dina tertunduk. Suaranya lirih, seperti menyesali sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Aku tahu itu bukan pembenaran. Dan aku nggak mau cari simpati. Tapi aku datang ke sini karena aku merasa kamu harus tahu sesuatu. Aku mencengkeram jemari di balik punggung. Dingin. Rian sakit. Dia nggak cerita ke kamu karena dia nggak mau kamu khawatir. Dia tahu kamu bakal pergi kalau tahu dia selingkuh. Tapi dia juga takut kamu pergi. Kalau tahu dia nggak akan bisa jadi suami yang sempurna lagi. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Mataku menatap lurus ke arahnya. Dia kena komplikasi lambung dan ginjal. Udah beberapa bulan ini. Dia sembunyikan dari semua orang, bahkan aku. Aku menahan napas. Dina mengeluarkan surat dari tas kecilnya. Hasil diagnosis rumah sakit. Atas nama Rian Pratama. Aku mengambilnya perlahan. Membaca sekilas. Dan saat kulihat catatan dokter yang menyarankan perawatan intensif, perasaanku campur aduk. Antara marah, bingung, kasihan, dan luka lama yang seolah diaduk lagi. Dina berdiri. Menatapku sekali lagi sebelum melangkah ke pintu. Aku nggak tahu dia masih bisa diperbaiki atau enggak. Tapi yang aku tahu, dia nggak pernah benar-benar lepas dari kamu. Dia pergi, meninggalkan aku dengan kertas di tangan, dan rasa yang berloncatan di dadaku tanpa bisa kuatur. Hari itu, aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap surat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pergi, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus kembali? Aku duduk lama di kamar,
Kertas hasil diagnosis Rian tergeletak di sebelahku. Otakku sibuk berputar. Dina datang dengan maksud yang tidak aku duga. Dia datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberitahuku bahwa Rian sedang sakit parah. Sakit yang dia sembunyikan. Bahkan dari aku yang seharusnya menjadi orang pertama yang tahu. Ada perasaan yang berbeda sekarang. Bukan hanya sakit hati yang semakin dalam, tapi juga rasa kasihan yang sulit untuk dibendung. Semua terasa kacau. Aku mulai bingung. Apakah aku masih harus memikirkan seseorang yang pernah mengkhianatiku? Meski dia sedang sekarat, pikiranku terus dipenuhi bayangan tentang Rian, tentang semua kenangan yang masih tersisa di rumah itu. Rumah yang dulu penuh tawa dan cerita, kini terasa seperti reruntuhan yang tidak bisa aku perbaiki. Hingga saat itu, ponselku berdering. Nama Rian muncul di layar. Kali ini, aku mengangkatnya. Li, aku tahu kamu benci aku. Aku tahu aku salah. Aku cuma mau bilang aku minta maaf. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku sadar aku sudah buat kamu hancur. Tapi tolong jangan pergi. Suara Rian terdengar lemah, seperti seseorang yang sudah kehilangan semangat. Rian. Suaraku serak. Aku berusaha untuk tetap tenang. Aku bukan benci. Tapi, aku udah terlalu lama menahan sakit ini. Aku nggak bisa terus jadi istri yang harus berjuang sendirian. Aku udah terlalu lama ada di tempat yang salah. Dia diam sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seperti berusaha mencari kata-kata yang tepat, tapi tidak bisa menemukannya. Aku tahu, Li. Aku tahu. Semua ini kesalahanku. Aku cuma takut. Aku takut kalau kamu tahu semua, kamu akan pergi, dan aku nggak akan punya siapa-siapa lagi. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku sudah ke dokter, Li. Tapi penyakit ini, aku nggak tahu bisa sembuh atau nggak. Aku butuh kamu. Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Aku bisa mendengar suara lirihnya yang terdengar sangat rapuh. Entah apa yang harus aku lakukan. Aku ingin memberi kesempatan. Tapi apakah masih ada ruang untuk cinta yang sudah terhianati? Rian. Aku mencoba menenangkan diri. Kamu harus fokus sembuh. Aku nggak bisa jadi alasan kamu bertahan. Aku pergi karena aku merasa aku nggak bisa lagi ada di tempat ini. Cinta itu bukan hanya tentang ada di saat baik, tapi juga di saat kita sama-sama hancur. Aku terdiam. Aku tahu kata-kataku itu melukai, tapi mereka keluar dengan begitu mudah, seperti beban yang selama ini aku tahan akhirnya bisa terlepas. Sekali lagi, aku minta maaf, Li. Aku salah, dan aku nggak bisa memaksa kamu untuk kembali. Tapi kalau ada kesempatan, tolong beri aku kesempatan. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Suaranya semakin pecah. Aku bisa merasakan betapa dalam penyesalannya. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Aku sudah beranjak jauh. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk benar-benar memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Rian. Aku berbisik pelan. Kadang kita harus kehilangan untuk bisa menemukan diri kita lagi. Aku nggak bisa jadi penyelamatmu. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku menutup telepon itu perlahan, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini aku tidak merasa lemah. Aku merasa bebas. Setidaknya, untuk pertama kalinya, aku tahu aku akan baik-baik saja. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu begitu saja. Keputusan sudah diambil, dan meskipun hatiku masih dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan, aku tahu bahwa aku sudah di titik yang tepat. Meninggalkan Rian adalah keputusan yang tidak mudah, tapi itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa menemukan kedamaian. Pagi itu, aku memutuskan untuk menulis surat. Surat yang sudah lama kutahan, yang akhirnya aku kirimkan. Aku merasa, hanya dengan menulis, aku bisa mengungkapkan apa yang tidak pernah bisa kuucapkan langsung. Surat itu kutulis dengan hati yang sudah tidak lagi terbelenggu oleh kebohongan atau penyesalan. Rian.
Aku tahu ini berat untuk kita berdua. Tapi aku rasa kita sudah berada di jalan yang berbeda. Kita mungkin masih bisa saling mencintai. Tapi kadang cinta bukanlah alasan yang cukup untuk bertahan. Aku tidak bisa terus berada di sampingmu, memberikan semua yang aku punya, sementara kamu hanya memberikan bagian-bagian kecilmu yang tersisa. Kamu sudah menyakiti aku lebih dari yang aku bisa tahan. Dan aku tahu, kamu tahu itu. Kamu berhak sembuh. Dan aku juga berhak mencari kebahagiaan sendiri. Aku pergi bukan karena aku tidak lagi mencintaimu, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri lebih dari yang pernah aku lakukan. Aku doakan kamu bisa sembuh dan menemukan kedamaian di dalam dirimu. Aku harap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi, dalam keadaan yang lebih baik, sebagai dua orang yang sudah sembuh dari luka-luka lama. Lia. Aku membaca surat itu sekali lagi, menatap kata-kata yang kutulis, dan akhirnya memutuskan untuk mengirimkannya. Ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil untuk menutup bab ini. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Rian. Terima kasih, Lia. Aku akan selalu menghargai kamu. Meskipun aku tahu aku sudah kehilanganmu. Kata-katanya datang terlambat, dan aku tidak merasa perlu untuk membalas. Yang sudah terjadi, biarlah menjadi kenangan. Hidupku sudah berbeda, dan aku sudah belajar untuk melepaskan. Di sore hari, aku pergi ke taman, duduk di bangku yang sudah menjadi tempatku untuk merenung setiap hari. Rasanya, dunia seperti berjalan dengan lebih ringan, tanpa beban, tanpa pertanyaan yang menggantung. Aku merasa bebas. Mungkin inilah saatnya untuk memulai hidup baru, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang telah aku lewatkan. Aku menatap langit senja, dan seolah-olah dunia ini memberi ruang untukku. Untuk cinta yang baru, untuk kedamaian yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu dikesalkan. Aku sudah meninggalkan semua yang kusangka milikku. Semua yang seharusnya menjadi kebahagiaanku. Tapi justru dengan melepaskan, aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebuah kebahagiaan yang bukan berasal dari orang lain, tapi dari diriku sendiri.